balik lagi bareng gue Rehana Diva di Visi Talks. Tadi kita udah kedatangan mahasiswa dari Universitas Nasional dari kelompok Candlelight. Nah, sekarang kita bakal kulik-kulik dengan tim kedua dari teman-teman Pumas. Nah, di sini udah ada dua orang nih yang nemenin gue dari CEO dan COO-nya. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, kita bakal kenalan dulu nih sama CEO-nya. Halo, boleh perkenalkan dirimu siapa dan sebagai apa? Halo, gue Chandra, gue di sini sebagai CEO. Halo Visioner, nama gue Rifki Fauzi dari COO Pumas. Oke, Pumas. Dalam pikiranku Pumas itu apa? Kalau teman-teman bagi tahu kayak Pumas itu apa sih? Pumas itu adalah Pupuk Mahasiswa Nasional. Jadi memang itu sebagai brand kampus kita. Jadi ya karena kita mahasiswa dari UNAS, makanya kita mau bawa juga nasional, menyematkan di akhir kalimatnya. Oke, berdedikasi kepada kampus guys. Di belakang produknya ada nasionalnya juga dari Universitas Nasional. Nah, mungkin boleh diceritakan gak sih temen-temen tuh kenapa bisa ada Pumas ini? Sama seperti yang kayak pada umumnya. Kita tuh awalnya tuh, kalau teman-teman tahu gitu kan, bahwa kita tuh awalnya dari mata kuliah Sociopreneurship. Di mana di mata kuliah tersebut kita diajarkan untuk kayak bikin suatu usaha, tapi menggandeng masyarakat juga gitu. Kita nggak cuma hanya mencari keuntungan semata, tapi juga kayak pemberdayaan kepada masyarakatnya itu apa gitu. Jadi makanya kayak salah satu usaha yang kita jalani yaitu adalah pupuk. Nah tapi sebenarnya itu adalah proses yang panjang banget. Karena awalnya itu sebenarnya kita nggak pupuk gitu. Awalnya itu kita fokusnya itu pada pendidikan awalnya. Kita pengen bikin pendidikan gratis kepada anak jalanan. Cuma karena memang ada sedikit mandek ya Chandra ya. Jadi makanya itu berubah. Akhirnya kita karena memang kita melihat bahwa Chandra ini punya kemampuan di sana, punya kemampuan sebagai petani ya Chandra. Betul, petani. Karena Chandra ini adalah orang Sukabumi dan dia punya di sana punya apa Chan? Punya peternakan dan kebetulan petani juga. Begitu teman-teman visioner. Jadi Chandra ini di sana punya background sebagai pertanian. Dan di mana kita melihat bahwa Chandra ini punya kemampuan di sana, akhirnya kita buatlah namanya pupuk gitu. Betul Chan? Betul sekali. Begitu visioner. Oke. Nah, tadi gue sempat dengar kalau awalnya itu edukasi karena mandek. Jadi teman-teman pindah ke Pumas. Kenapa mandek ya? Mandeknya itu pertama karena kita melihat bahwa pertama kita manajemennya kurang. Background dari memang sih kita itu orang-orang yang belajar, orang-orang yang kuliah juga punya jiwa kritis. Cuma ya memang ada beberapa hal yang kita tuh kini nggak bisa deh untuk dimajuin gitu teman-teman. Jadi makanya kita milih untuk move ke pupuk karena hal tersebut ya, walaupun banyak kritikan juga dari teman-teman yang lain kayak kok sosiologi pindah ke pertanian, apa korelasinya gitu. Cuma ya memang karena kebulatan tekatan kami, betul Chandra? Betul sekali. Akhirnya kita lah bikin pupuk. Oke, teman-teman. Oke. Apa aja tantangannya pada proses pembuatan pupuk? Mungkin tantangan dalam pembuatan pupuk itu yang pertama ya, karena pupuk itu dekat dengan bahasanya bau ya. Nah, mungkin akhirnya kita mencari pemukiman yang agak jauh dari masyarakat karena takutnya mengganggu. Nah, dari mulai hal tersebut, makanya kita membuat sebuah riset bagaimana agar pupuk tersebut tidak berbau menyengat ke hidung masyarakat. Jadi ini pupuknya ada bau apa enggak sekarang? Sekarang agak gak terlalu. Coba. Boleh. Ini. Nah, Bau beneran apa enggak? Nggak terlalu bau, cuma kalau bagi teman-teman visioner penasaran ini sebenarnya nggak terlalu bau banget ya. Enggak, ini bau tanah sih. Nah, bau tanah karena memang ada salah satu campuran terbarukan dari kami di mana kayak kita tuh pakai E4. Gitu teman-teman, jadi itu mengurangi kebauan dari bau-bau sampah gitu. Kakak tau gak sih Kak, sebenarnya ini tuh sebenarnya enak banget buat dikonsumsi. Jadi teman-teman visioner nih ya sebenarnya. Dikonsumsi, sorry. Iya betul Kak. Jadi pupuk yang cairnya ini nih Kak. Ini kan asam banget gitu ya teman-teman ya. Nah tapi sebenarnya ini bisa dikonsumsi. Cuma dengan dalam batas tertentu doang gitu. Contoh misalkan kayak setutup botol ini aja nih, yang nggak terlalu panjang-panjang banget. Ini sebenarnya bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa lihat di Instagram kami. Di situ saya menyematkan video di mana teman-teman kami itu meminum hasil dari fermentasi. Boleh dicoba mungkin? Boleh. Ada bagian tutup botol yang bekas, Jen. Kamu
Mau coba kakak? Enggak. Gak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Ini rasanya sumpah enak banget. Jadi rasanya itu teman-teman agak manis, cuma kecut gitu. Kayak kalau misalkan teman-teman pernah minum jamu kencur, nah kayak gitu. Kakak mau coba? Coba dong. Coba dong. Dipaksa, Coba dong. Lu dulu habis. Oke. Ya udah coba. Sedikit aja. Banyak kan? Bisa. Oke. Nggak uwe kan? Gitu. Kak ada tisu gak kak? Enggak, ini aja kak, jangan diminum semua, dikit aja gitu, takutnya nggak kuat. Kalau kita kan udah biasa nyobain. Ini acara siapa sih sebenarnya? Ya. Dihirup aja kak. Agak kuat. Dapat apa nih gue? Dapat pupuk. Dikit aja. Tapi bau ini. Betul. Emang kayak Tapi gitu. Karena itu proses fermentasi kak. Jadi punya seperti Tapi ini dari baunya mana khas. dulu? Dari apa dulu? Dari Jadi apa? teman-teman sebenarnya ini aman untuk dikonsumsi karena kita pertama pakai bahan baku organik, di mana itu sampah-sampah yang rumah tangga. Bisa lihat dari raut teman-teman kita. Enggak pahit sama sekali. Enggak pahit sama sekali. Kan